Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan hadis kedua pada kitab Arba'in Nawawi. Semoga dibaca. Al-hadis tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab sadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tuti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiqu qala fa'akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa'akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak qala fakhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il qala fakhbirni an amaratiha qala anta lidal amar rabbataha wa antaral kufatal ura al-alata ri'asa yatatawaluna fil bunya thumma talaq falabistu maliyan thumma qala ya Umar antadri man as-sa'id qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Baik. Bapak tidak ada. Pemat baca. Juga dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul pada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar, maka kami
merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya. Sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ia pun bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang telanjang kaki tidak berpakaian, fakir dan mengembala kambing saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Lalu Umar diam beberapa lama sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang tadi bertanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah malaikat Jibril. Ia datang kepadaku kalian untuk mengajarkan agama kalian. Baik. Baik, hadis yang panjang ini ya, yang disebut Sunnah, hadis yang mendasar sekali ini. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki, ini yang menarik ya, yang mengenakan baju yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Orangnya bersih, rapi, bisa diambil kesimpulan bahwa orang itu adalah orang di sekitar masjid, ya kan? Tapi anehnya di sini tidak ada yang kenal, ya kan? Aneh, kalau orang jauh pasti kan, ya kan, pasti sudah lusuh, ya kan? Ini yang menarik, sehingga di akhir hadis tadi ditanyakan siapa orang ini sebenarnya. Kalau orang dekat, tampangnya seperti itu, kok tidak ada yang kenal. Kalau orang jauh, kok tidak tampak bekas perjalanannya, ya kan? Itu ya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi SAW dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya berkata. Ini menandakan satu bagaimana kedekatan mereka sebenarnya. Orang tambah heran, ya kan? Tidak ada yang kenal, tapi kok sangat dekat sekali. Juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya antara pengajar yang diajar. Walaupun teksnya ini sangat dekat secara fisik, tapi diambil maknanya seharusnya ya seperti itu, pengajar dan yang diajar itu dekat, ya kan? Tidak, makanya itu kita tidak akan menerima pelajaran kalau sudah di kepalanya itu matematika itu nggak enak. Sudah susah itu, ya kan? Terus selamanya itu sudah akan terpatri di sini, loh matematika itu nggak enak, ditolak terus itu, ya kan? Seperti itu ya. Nah, sekarang pada kondisi sekarang ini kita ini
juga jangan sampai anak kita merasa ngomong sama bapak itu tidak enak, sehingga apa yang seharusnya kita ajarkan kepada anak akan ditolak, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, gimana caranya? Cari caranya. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai terjadi penolakan dulu. Ya, ini seperti itu ya. Ini kedekatan ini penting dalam parenting, ya, pengajaran. Nah, seperti Pak Wawan ini caranya sudah luar biasa, ya, dalam mendekati muridnya. Luar biasa ini ya. Seperti itu ya, harus gimana? Tapi kita tidak boleh ikut arus bagaimana seenaknya muridnya, ya kan? Kita harus punya cara. Dia kedekatan ini ya. Kemudian berkata, "Hai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Islam satu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan tauhid ini. Syahadat. Ini penting ini. Rukun Islam ya. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang ketiga, zakat. Keempat, puasa Ramadan dan haji. Ya, inilah rukun Islam yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa inilah rukun Islam. Ini kan rukun Islam, ada rukun dan ada Islam ya. Ada rukun Islam. Rukun adalah apa itu? Syarat. Kalau syarat wajib. Ada dua nanti di dalam aktivitas Islam, ada syarat, ada rukun. Syarat sholat, rukun sholat. Syarat wudu, rukun wudu. Yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Dipenuhi kapan? Benar, yang harus dipenuhi? Yang harus dipenuhi menjadi manusia. Menjadi manusia saat sebelum menjalankan hal itu atau saat ketika persyaratan melamar pekerjaan apa benar? Harus jasa, itu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan tindakan. Tapi kalau rukun kerja apa benar? Nah, masuk jam 8 sampai jam 2 kayak apa enggak boleh ini, enggak boleh ini. Ini adalah rukun. Jadi selama menjadi orang Islam harus menjalankan ini, gitu ya. Oleh karena itu waspada terkait dengan keharusan dalam menjalankan 5 aktivitas ini, di mana diawali dengan sesuatu yang tidak boleh cacat sama sekali, hingga sesuatu yang boleh tidak dilakukan sama sekali. Ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Ini tidak boleh sama sekali cacat. Ya, sholat harus dilaksanakan walaupun waktu dan jumlahnya disesuaikan. Pokoknya harus. Ya, seperti itu ya. Gimana tuh sholatnya dulu Pak Manto? Nah, ya udah, istighfar aja selesai. Ya kan, itu. Ini harus dilaksanakan walaupun waktu dan jumlahnya disesuaikan nanti. Ya. Yang ketiga zakat. Kita tahu zakat.
harus dikerjakan walaupun setiap tahun berubah-ubah atau bahkan tidak dikerjakan. Ini yang menarik, karena banyak yang dari kita hanya mengetahui zakat itu hanya zakat fitrah. Padahal zakat fitrah ini adalah zakat. Jadi zakat itu atas diri, ya kan? Dan atas apa yang sudah diperoleh. Nah, diperoleh dari ini internal atau eksternal. Zakat yang ini, nah ini macam-macam nanti. Pertanian, ternak, tambang, termasuk adalah zakat uang. Nah ini, terus zakat temuan, macam-macam. Karena rukun Islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan selama menjadi orang Islam, maka hal ini juga jangan sampai terlewatkan oleh kita. Walaupun setiap tahun kita hasilnya tidak bayar, hasilnya tidak bayar, tapi tetap ada kewajiban untuk menghitung, sehingga ada nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kenapa tidak ngitung? Jawabannya satu tidak tahu, yang kedua sudah ngitung tapi tidak termasuk mengeluarkan zakat, itu beda nanti. Nah itu ya, ini yang sangat disayangkan, ya kan? Banyak di kita hanya terfokus pada zakat fitrah. Zakat diri, oh iya itu wajib, tapi di luar itu ada kewajiban kita. Ya, jadi setiap tahun coba. Terus gimana ini? Awalnya kapan? Awalnya adalah ketika kita pertama kali mendapatkan penghasilan. Nah ini sudah mulai, ulama sudah mulai ada perbedaan. Kalau lupa gimana? Yang satunya sisi farajah, yang satunya harus dicari, harus diingat-ingat. Ya. Terus gimana? Ya, ingat-ingat, terus dihitung, walaupun nantinya tetap tidak bayar, karena memang tidak sesuai dengan aturannya, belum memenuhi aturannya. Nah, ini ya. Jadi usahakan, kalau sementok-mentok gimana? Saya tidak lupa, sudah baru tahunnya umur 50 tahun. Padahal Pak Manto bekerja sejak SMP ya. Udah sejak seperti itu gimana? Allah, istighfar aja banyak. Ya, seperti itu ya. Makanya itu, ini kembali lagi kemarin, kemampuan kita memahami atau kemampuan kita data, banyaknya data yang ada di kepala kita ini yang menentukan, yang ikut menentukan bagaimana kita bertindak. Ini kan, ini wajib ini hukumnya. Jangan sampai kita terfokus pada ini. Kemarin sudah oleh ketakmiran di sini sudah mulai membicarakan menerima zakat mal. Seperti itu, ya sini. Ya alhamdulillah, ya. Ini zakat. Kemudian puasa. Puasa ini harus dilaksanakan dan boleh tidak, jadi harus dilaksanakan walaupun berubah bentuknya, walaupun berubah bentuk ibadahnya itu berubah, tapi harus, ya kan? Ada juga sih enggak ya, tapi harus ya, walaupun berubah dengan fidyah. Tetapi nanti ada, ya dari secara semuanya harus dilakukan walaupun berubah. Ini tidak berubah, ini tidak boleh cacat sama sekali. Ini harus, bentuknya tidak berubah, hanya waktu dan jumlahnya saja yang berubah.
ini dulu ya. Ini harus walaupun bentuknya berubah. Kalau sudah masuk di sini, ini ada kaitan waktu nih. Ini sudah berubah. Ini kan, ada yang bentuk fidyah segala macam seperti itu ya, paham ya? Terus gimana ini kalau puasanya lupa dulu bolong-bolong komando? Makanya itu sudah lah. Artinya ya bukan kita mengentengkan hukum Islam, usahakan berpikir gimana caranya. Yang dulu kalau sudah mentok istighfar, ya mohon ampun sama Allah. Ini ya, ini waspada, ini keharusan, ini harus, ya kan? Yang kelima, nah ini bahkan boleh tidak dikerjakan sama sekali seumur hidup. Ini adalah sebuah gradasi dari apa yang tidak boleh cacat sama sekali hingga sesuatu yang boleh tidak dikerjakan sama sekali. Baik, sampai sini dulu. Ada yang perlu dilaksanakan. Itu kedudukan antara zakat fitrah sama zakat mal. Mana yang perlu didahulukan? Tidak ada yang wajib hukumnya, ya kan? Wajib hukumnya, ya kan? Itu perlu. Zakat mal itu kalau nisab sudah mencapai, nisab sudah mencapai itu wajib. Tapi kalau zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu, yang tidak termasuk dalam golongan dua golongan. Yang tidak termasuk dalam dua golongan itu wajib. Fakir miskin itu dua golongan. Kalau yang untuk yang lain untuk zakat mal itu bila nisabnya mencapai. Tapi ketika 1 tahun nisabnya turun lagi ya nggak wajib. Seperti itu, boleh dihitung. Setiap tahun tuh kita punya kewajiban menghitung karena hal ini wajib hukumnya. Untuk puasa mungkin yang perlu di ini puasa Ramadan itu meskipun kita terkena fidyah dan segala macam, itu kita wajib untuk bayar, untuk mengqadha. Empat ibadah itu semuanya wajib kecuali haji. Namun haji ini sendiri oleh para ulama dikatakan setidaknya kita memiliki niat untuk melakukannya, meskipun kita akhirnya tidak melakukan. Iya, jadi wajib. Tidak ada mana yang didahulukan atau tidak ada yang mana dia harus ditinggalkan. Nah, semua ini menariknya karena ini adalah sesuatu rukun sesuatu yang harus dilaksanakan, ada aturannya di sini. Artinya apa? Ada ilmunya. Sehingga menguasai ilmu tentang ini semua adalah menjadi sesuatu kewajiban juga. Misalkan kita hanya selama ini tahu bahwa syahadat itu ya seperti itu saja misalkan ya. Apakah tahu misalkan bagaimana agar turunan misalkan ya, agar syahadat ini tidak cacat? Apa yang membuat syahadat ini menjadi cacat? Jelas. Jelas itu kalau murtad. Apa misalnya? Syirik. Syiriknya bentuknya seperti apa? Iya, kayak dukun. Nah itu seperti itu. Kan dukun itu yang membuat syahadat ini cacat. Ini pokok pentingnya itu kita di sini. Ya, cari ilmu, kita tahu tidak seperti itu. Sholat juga. Kembali lagi, sholat harus ada ilmunya. Cari ilmunya. Ya kan? Mundur lagi sholat. Kalau sholat makanya itu kemarin kan, misalkan apa? Takbiratul ihram dalam sholat Idul Adha. Rakaat pertama 7 atau 8? 7. Berarti takbiratul ihram utama ada itu? 8. Setelah utama. Setelah itu total apa? Nah itu ya,
introspeksi buat kita ya. Ya Pak Manto belum jawab ini. Itu. Jadi semoga itu adalah ya Allah, itulah kejahilan kita ya. Kita sampai usia 50 tahun pun hanya masalah sepele aja belum bisa menetapkan itu kan. Iya, baru tahu atau bahkan kuliah. Nah, itulah menjadi catatan buat kita. Ilmu-ilmu pokok ini walaupun kita sudah pelajari sejak SD, tetapi ya ilmu itu bertahan. Artinya ya dasarnya dari SD. Pelajari tidak mendalami. Lah, ya. Hanya menghafal saja. Hanya menghafal saja. Tidak terus mengupgrade. Sedangkan kita untuk dunia kan upgrade terus kan. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 upgrade terus. Padahal hanya untuk kehidupan 100 tahun saja. Tapi ilmu utuh Sekolah turun. Hah? Dia mau bilang tambah tinggi, agamanya Ya. hilang. Gitu kan. Nyanyi ya, seperti sholat. Terus mundur. Sholat apa yang diperlukan oleh sholat? Wudhu dulu. Ya, itu menjadi sebuah keharusan. Walaupun nantinya apa yang kita yakini menjadi ada perbedaan sedikit, sudah seperti itu. Ya. Bagaimana hukumnya mendahului imam? Mendahului gerakan imam? Enggak boleh. Tapi itu tadi, saya tahiyat itu selalu langsung gini. Tahiyat. Padahal imamnya belum tahiyat. Macam-macam apa yang kuih kan begini. Nah, gimana hukumnya? Nah, itu ya. Ya itulah, artinya harus kita pelajari apapun nanti hasilnya. Zakat juga. Artinya ilmu ini penting. Kemarin kita sudah bahas bahwa semua itu tergantung dengan ilmunya, amal tergantung dengan niatnya. Nah sekarang kita ini adalah ibadah fisiknya kita, sedang kita tidak tahu untuk apa peruntukannya, untuk apa caranya seperti apa. Terus gimana nanti pertanggungjawabannya? Innamal a'malu binniyatnya. Amalnya ini konsekuensi atau pertanggungjawaban dari amal ini seperti apa? Konsekuensi dari perilaku kita ini seperti apa? Saya terkait dengan yang kemarin dengan ini. Sudah ikut-ikutan Pak, di sini ikut-ikutan. Pokoknya seperti itu. Seingat saya dulu SD-nya, kiainya atau ustadznya belajar seperti ini ya, seperti itu saja saya ikuti. Ya sebenarnya itu tidak boleh kan. Ya. Sampai ini, sampai dengan haji itu batil di Indonesia. Ya itu hukum baru itu ya. Seperti itu ya, caranya luar biasa. Haji itu batil di Indonesia. Tidak wajib jadi hukumnya. Statement apa? Ya. Saudara, jadi ada dua golongan sudah yang menganggap saat ini haji di Indonesia sudah tidak wajib karena dengan berbagai macam, menurut beliau, ketidaksesuaian dengan aturan. Ya sebenarnya, tapi yang satu sisi tetap aja hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Ya. Kalau diperhitungkan tadi memang masalah haji ini memang ini masalah haji ya. Kalau kita membahas masalah haji, pendapat Ustaz Wandi itu menurut saya pribadi benar. Kenapa? Memang di situ ada ghoror. Ada ghoror yang mana hukum ghoror itu sendiri adalah haram. Jelas itu dah. Ghoror dalam Islam adalah haram. Itu pertama. Kedua, ada kezaliman yang terjadi kepada hak orang yang lain. Yang harusnya reguler itu bisa jalan, bisa naik haji, itu diambil haknya oleh orang-orang yang punya yang punya kuat, yang bisa membeli kuota tadi itu. Jadi memang bisa dikatakan itu benar. Kembali lagi kan sesuai kita, itulah bermazhab itu seperti itu. Kita merujuk ke siapa? Merujuk Ustaz Irwandi. Sekarang beliau seperti ini, gimana menurutmu? Saya ikut ini. Satunya enggak, saya ikut itu. Ya, begitu ya. Ini terkait dengan rukun Islam. Ya, tetap belajar bagaimana cara menjalankannya. Karena ini wajib hukumnya. Ya kan? Yang harus dilaksanakan selama menjadi orang Islam. Kita bertanya gitu.
mungkin yang perlu dibahas ini yang paling utama adalah masalah tauhid, yaitu masalah syahadatain dan masalah sholat. Itu karena yang paling fatal di antara kita. Itu pondasi yang sangat utama. Ketika ini beberapa pendapat ulama itu menurut Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa Islam ini seperti sebuah pohon. Dan di beberapa hadis mengatakan lupa ya hadisnya. Penting pokoknya gini, bagaikan sebuah pohon. Manusia itu juga seperti sebuah pohon. Pohon yang bermanfaat ataupun tidak. Salah satu pohon yang bermanfaat itu kurma bagi manusia. Semuanya utuhnya bermanfaat. Sedangkan dalam Islam ini sendiri, rukun Islam ini adalah pohon itu sendiri. Pohon ini adalah Islam, rukun Islam. Sedangkan akar itu adalah rukun iman. Nah, di mana ada dua pendapat yang pohon Islam, rukun iman ini adalah amalan gaib, yang rukun Islam ini adalah fisik. Amalan zahir, ya kan? Amalan zahir. Yang pertama, kedua, untuk yang tauhid dan syahadatain dan sholat itu adalah seperti apa namanya? Kalau pohon ini batangnya, pohonnya. Batang pohonnya. Sedang yang lainnya ini adalah rantingnya, tangkai-tangkainya. Ranting. Saya baru nanti kan nonton kali. Cabangnya. Cabang dari batang pohon. Nah, jadi sholat itu yang lainnya ini rantingnya, yang pohon ini adalah yang syahadatain. Jadi kalau yang ranting-ranting ini hilang, untuk yang zakat, puasa, haji ini rusak, itu belum bisa mengatakan bahwa orang ini Islamnya hilang, Islamnya kafir, tidak. Tapi kalau yang dua ini yang dibatalkan, terutama yang syahadatain itu sudah rusak, itu bisa dikatakan bahwa dia kafir. Iya benar, setuju. Rusak atau hilang. Makanya terutama ini tidak boleh cacat sama sekali tidak boleh cacat. Cari ini apa yang menjadi pembatal ini, apa yang menjadi rusaknya ini. Karena jaminan kita masuk surga ya, iya kan? Jaminan masuk surga. Rusaknya ini bahaya. Ya, satu itu penting sekali. Ya, pembahasan lainnya kita di luar ini, iya kan? Panjang lagi. Ya nanti kita bahas satu persatu terkait dengan ini semuanya. Ya, kita lanjutkan untuk yang kedua. Menarik kemarin, ya benar ini memang pada fisik, tapi yang juga harus ada ilmunya, kembali pada ilmunya. Terus selanjutnya kita di sini kemudian berkata engkau benar. Menarik ini, orang yang bertanya malah membenarkan, ini kan seperti itu. Ini juga teknik pembelajaran juga, ya. Jadi mengajak siswa yang diajar itu aktif untuk menjawab, tidak hanya satu arah. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan tentang iman. Iman adalah satu, percaya kepada Allah. Yang kedua, malaikat, terus kitab, Rasul, hari akhir, takdir ya, baik atau buruk. Nah, seperti ini. Mereka jawab lagi, engkau benar. Ini yang kemudian oleh ulama dijadikan sebagai rukun iman. Seperti yang saya sampaikan sudah tadi disampaikan, ini adalah ibadah fisiknya, ini adalah ibadah batinnya. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, pada Rasul, hari akhir dan takdir baik dan takdir buruk. Seperti ini. Ini memang
Aktivitas bagaimana? Jadi ini adalah keyakinan, iman ya, iman ya. Dan aktivitas ini, ibadah batin ini terkait pada semua aktivitas kita pada ibadah yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Pada mahdhah apa? Yang ini. Ghairu mahdhah banyak sekali. Sehingga seharusnya paham tidak hanya sholat berdasarkan ini, tapi seluruh aktivitas, misalkan sedang mengantor lagi, berkendara. Bagaimana cara berkendara kita ini sesuai dengan aturan yang ada. Kita termasuk sebuah ibadah ibadah batiniah ini. Ya. Apakah ada Allah di situ? Apakah ada malaikat di situ? Ketika kita berkendara, kalau kita ngomong ini sudah umum ya. Kita harus sholat seperti ini ya sudah. Kalau sedang berkendara, bagaimana kita menyertakan Allah dalam setiap kendara kita? Bagaimana representasi malaikat terhadap aktivitas berkendara kita? Bagaimana menyertakan kita dalam aktivitas berkendara kita sampai terakhir seperti ini? Ya, contohnya apa Andika? Kira-kira aktivitas Andika aja. Ini sedang bersihkan masjid misalkan. Bagaimana melibatkan rukun iman dalam aktivitas masjid? Ya, misalnya saya ngepel. Oke. Nah, ngepel. Terus saya kepikiran misalnya ada suatu perlu. Terus ngepelnya belum tuntas. Nah, kalau saya nggak ingat Allah, biarin aja gitu. Malaikat? Loh, semuanya ya. Semuanya. Malaikat terkait yang mencatat amalnya. Oke, terus kita. Iya. Kita ini terkait dengan apa sih? Ya, Al-Quran. Terus terkait dengan apa lagi? Aturan kan? Ini kan aturannya mas. Apa ada apa di Al-Quran? Standar SOP-nya gimana kalau masjid? Artinya kan bukan ngepelnya ada di Al-Quran, ya kan? Artinya aktivitasnya, ya kan? Aktivitas pekerjaannya, misalkan pembersihan kotorannya. Atau pembersihan banyak sisi yang bisa kita lihat. Ketundukan terhadap aturan, wajib dan sunnahnya. Atau bersih atau apa? Teknik pembersihannya seperti apa? Kalau ngepel wajib, kalau kegiatan luar tadi masih sunnah, jadi prioritas, skala prioritasnya seperti apa? Kita mendahulukan yang mana harus didahulukan. Nah itu kan terkait di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran kan ada itu. Bagaimana kita memprioritaskan sesuatu. Terus yang Rasul di mana dia? Yang utusan. Ya, ini seharusnya ada di setiap aktivitas kita. Makanya ada yang menyampaikan bahwa seharusnya orang Islam itu orang yang sangat cerdas. Kenapa? Karena dalam satu aktivitasnya itu banyak yang harus dipikir. Satu malah belum ibadah fisiknya sesuai dengan aturan udah. Hatinya juga sama. Harus melibatkan sekian banyak pertimbangan. Contoh kecil aja, membaca Al-Quran aja. Ya kan? Setiap kali kita mengucapkan, melafalkan Al-Quran, yang harus kita pikir itu minimal 3. Satu, makhrajul huruf. Yang kedua, tajwid, ya kan? Yang kedua tajwid, yang ketiga sifat huruf. Minimal 3. Nah, sedangkan aktivitas kita itu ya minimal ini ya, paling enggak ya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di terakhir ini apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita
kita mudah meredamnya karena sudah didahului oleh hal-hal yang seperti ini. Iya kan? Respon kita terhadap sesuatu yang baik dan buruk ini berdasarkan ini, sehingga ya sudah, apapun yang terjadi, ya, oh kita sudah punya dasarnya ini. Tidak bernegatif thinking. Ya betul ya. Karena ini yang memang dalam beberapa diskusi rukun iman yang keenam adalah yang paling susah, ya kan? Paling susah. Ya sudah, paling susahnya kalau kita susah untuk mendefinisikan, paling tidak tahu pokoknya definisi sederhana, yang paling gampang adalah dengan latihan. Ya, latihan itu mudah, cara mudah untuk memahami sesuatu. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Jadi seharusnya setiap aktivitas kita itu mengandung ini. Adakah Allah ada? Malaikat dia pencatat. Kitabnya ada. Saya diperintah untuk bekerja. Ya kan? Rasulnya apa? Ada. Rasulullah itu nyontohkan kita untuk bekerja. Ya kan? Hari akhir, iya. Pekerjaan kita nanti pasti akan dipertanggungjawabkan. Makanya hati-hati dalam bekerja. Gimana mundur lagi? Bagaimana pekerjaan yang baik? Ya kan? Karena semuanya bertanggungjawabkan. Terus kalau takdir itu ya sudah. Ya kan? Kita sudah berusaha. Ya, kan harusnya seperti itu. Apapun aktivitasnya, minta ya, dicontohkan. Nah, Saya lupa ya, satu kegiatan ya. Nah, oke, bekerja, ya kan? Bekerja harus selalu ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas karena Allah, ya nanti tidak bernilai ibadah. Yang kedua, malaikat pencatat setiap aktivitas kita. Bekerja ya, kerja ini selalu dicatat. Yang ketiga, ada perintah di dalam Al-Quran bahwa kita harus bekerja. Ada enggak Pak Manto? Ada. Iya kan? Nanti dibaca baik di sholat Jumat. Ya, setelah ayat apa itu? Setelah Jumat berdoakanlah. Nah, itu kan kita bekerja. Rasul mencontohkan bekerja enggak? Nah, mencontohkan bekerja, Rasul sendiri juga bekerja. Hari akhir nanti dipertanggungjawabkan enggak pekerjaan kita? Ya. Dan ini yang menarik, itu apabila pekerjaan itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan kita rencanakan, sudah kembalikan lagi ke sini. Ya kan, bahwa semua itu kehendak Allah seperti itu. Ya. Apapun ya. Aktivitas kita gimana? Ya, masalah orang yang kerja itu. Kan banyak orang yang nggak mau, si muda nggak mau kerja. Kan dalam istilah kerja tidak mau kerja itu hukumnya bagaimana? Nggak boleh. Sudah tua aja kena hukum kerja. Masih muda. Nah, apalagi muda. Tapi istilah kerja, jangan andalkan nggak mau kerja. Nah, hukum umumnya tidak boleh. Tapi kalau hukum khususnya, misalkan nggak mau kerja karena cacat, lain lagi. Lain lagi, ya seperti itu. Sehat bahkan nggak mau kerja. Nah, itu punya kos-kosan banyak. Lah, ya, punya kos-kosan banyak misalkan. Atau warisannya banyak. Itu nggak punya kos-kosan. Antara bojone tadi. Loh, Pak Parti anteng di sini nggak kerja. Karena di desa di Magetan sana sawahnya berhektar-hektar. Seperti itu. Yang bekerja, yang wajib itu laki. Perempuan itu hanya pembantu. Bantu doa kata ya. Bantu aja. Kalau sering kerja ini bantu. Ya, oke. Baik, ini ya, usahakan setiap aktivitas kita harusnya seperti ini. Kalau tadi takdir yang katanya, banyak orang sabar, sudah sholat, sudah itu sudah dilakukan kebaikan.
Nasibku kok gini saja. Gimana? Cek lagi satu, apakah yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan aturannya. Contoh gampang aja. Saya sudah, Pak Manto lagi contohnya ya. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi ini. Iya. Contohnya, Iya. saya Pak Manto sudah menolong orang dengan menghutangi orang, tapi kok tidak dibayar-bayar sampai sekarang. Padahal saya sudah ini loh kan. Cek ternyata aktivitas Pak Manto. Ya, oh ternyata dulu ada yang lepas, ada yang dikerjakan itu tidak dicatat, ya kan? Mungkin seperti itu. Coba dicek dulu apa yang sudah kita lakukan ini sesuai enggak. Kalau tidak sesuai, berarti kita harus mikirnya ke depan. Mungkin ini tidak baik untuk saya. Iya kan? Mungkin ini tidak baik untuk saya. Ya. Oke. Pengalaman hutang tadi semua. Gimana? Pengalaman pribadi nih ya. Iya. Ternyata memang kita kalau disambat orang kasihan. Niatnya kita menolong. Tapi yang ditolong pun tidak mau. Nah itu. Terus Pak Manto gimana? Saya sudah melakukan kebaikan ya Allah. Iya kan? Saya sudah menolong orang. Tentu hasilnya seperti ini. Baik, ini ya. Jadi ini menarik ini. Kemarin saya sama Handika juga, yang pakai Handika baca ini kan. Satu babnya itu segini bentuknya. Jadi tentang ini satu ini. Saya minta Handika. Jadi saya tumpuk 6 itu saya. Ayo Handika baca Handika. Udah mau Handika. Ya, wah ini bagaimana nih Handika ini ya? Saya setumpuk ada 6 di sini. Ayo Handika baca. Halo. Kalau saya pikir Bentar Pak. apa yang disampaikan oleh Pak Manto tadi Ini. masih mending. Gimana? Lebih parah lagi kalau sudah takdir buruk, dia sudah tidak mau menerima. Sampai-sampai juga dia ingin bunuh diri. Itu benar. Kalau sudah bunuh diri berarti Benar. yang mulai omong malaikat kitab Rasul ini sudah buntu ini. Gitu. Beberapa tahun lagi. Sehingga dia sudah kalau patokan kalau jangan bunuh diri. Benar. Itu yang nggak boleh kan seharusnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ihsan. Lalu beliau bersabda, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya seperti itu. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Ini apa ya? Menandakan keterikatan. Seharusnya ini menandakan kedekatan kita dengan Allah. Harusnya. Arifan. Nah, buah dari ya ini tadi buah dari Islam, buah dari iman, ihsan. Nih, ya kan? Kita tidak mungkin bisa menjadi sangat dekat dengan Allah. Ya kan? Sangat dekat dengan Allah kalau memang ininya masih beradu. Ya, karena ini merasa seperti itu kan, merasa diperhatikan oleh Allah. Gabungan antara ibadah fisik dan ibadah batin yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan status ihsan. Ya, gimana cara jadi ihsan? Perbaiki ini, terus perbaiki ini. Dua ini. Ini tidak akan terwujud kalau tidak ada ini. Ini juga tidak akan terwujud dengan ini. Kalau hanya ini saja, kemarin yang disampaikan sering oleh Pak Haji, itu ajaran ilang-iling itu. Iya, tidak perlu ini, yang penting iling. Nah itu tidak cocok. Iya kan? Seperti itu. Ihsan ini memang sebenarnya itu buah sudah.
Iya kan? Lakukan aja, terus kerjakan aja, ini muncul sendiri. Ya, seperti itu ya. Mungkin ada tambahan tentang ihsan. Ihsan ini merupakan salah satu rukun. Andika. Jadi ihsan ini menurut ulama juga rukun. Rukun Kalau- ihsan. Rukun ihsan. Rukun ihsan itu ada dua. Ya. Yang pertama ya tadi itu ka'annaka taro. Yang kedua yaitu lam takun taro fa'inahu yaro. Nah, kalau kamu nggak merasa apa? Yang pertama kamu merasa kamu merasa melihat Allah. Meskipun kamu itu tidak bisa melihat, Tidak mungkin bisa. tidak mungkin bisa melihat. Tapi untuk yang kedua, rukun yang kedua, kamu merasa dilihat oleh Allah. Tuh. Setuju. Makanya bahkan Rasulullah itu menyampaikan sampai tali sendalmu putus itu sampaikan kepada Allah. Iya kan? Hal yang sepele dan merasa dekat ini loh yang kita merasa dekat dengan Allah. Sehingga dengan sekecil apapun kita minta, kita menyampaikan, kita diskusi. Ketika kita ingin Allah menyampaikan, berbicara kepada kita, baca Al-Quran. Firman Allah ya. Kalau kita ingin berdialog dengan Rasulullah, baca hadis. Ini kan? Kalau kebalikannya, kita ingin berdiskusi dengan Allah, kita ingin dialog dengan Allah, apa yang kita lakukan? Sholat. Dan itu aktivitas yang sangat private, sangat pribadi antara hamba dengan penciptanya. Sholat. Mau ngomong dengan Allah, sholat. Iya kan? Mau bermunajat sama Allah, sholat. Seperti itu ya. Ihsan ini memang luar biasa ya. Seperti itu. Jadi seakan coba aktivitas akhirnya dengan seluruh aktivitas kita kalau sudah ihsan ini enak. Sehingga ada hadis lain nanti mungkin di sini juga Allah akan menjadi tangan, Allah akan menjadi kaki, Allah menjadi mata. Ini kan ada seperti tadi ya. Artinya Allah akan mengikuti seluruh aktivitas kita. Apakah mengikuti itu dengan seperti itu? Mengikuti artinya kita yang menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Melangkah kita itu benar. Melangkah kemana? Ya kan? Sesuai dengan syariat. Ini masuk semuanya. Gitu ya. Baik, sampai situ mungkin Ihsan. Ada yang sampaikan? Andika? Ada tambahan? Ihsan ini di dalam Islamnya ada tiga tingkatan iman ini. Ada tingkatan Islam, iman, ihsan. Terbawah itu Islam, baru iman, baru ihsan. Yang pertama. Yang kedua, ihsan ini itu kalau dihubungkan dalam tingkatannya, dalam tingkatan hukum. Tapi kalau disebutkan dalam tadi pohon itu, di mana letak ihsan? Ihsan adalah bagaimana cara menumbuhkan atau menjalankan pohon itu tadi. Makanya kita diwajibkan untuk mengembangkan, memperbanyak pohon. Karena di situ pohon itu kan tadi Islam itu. Jadi memperbanyak pohon itu adalah memperbanyak Islam kita sendiri. Bagaimana dalam mengembangkan itu sendiri. Itu untuk yang ketiga. Ihsan ini akan menimbulkan keikhlasan. Jadi setiap bila kita sudah bisa ihsan, itu otomatis dia akan ikhlas. Karena dalam melakukan segala sesuatunya dia akan selalu paling tidaknya yang rukun kedua merasa disaksikan. Nah, ketika seseorang itu merasa disaksikan dan segala macamnya, maka dia akan takwa kepada Allah. Kedua dia akan merasa ikhlas tadi itu, mudah untuk ini, dan insya Allah di setiap sholatnya dia pasti bisa khusyuk. Pasti. Karena apa? Karena dia akan takut tadi itu, karena dia merasa selalu disaksikan oleh Allah. Itu ya. Jadi usahakan setiap aktivitas kita itu bernilai ihsan. Iya kan? Setiap aktivitas kita. Saya tanya masalah khusyuk. Bagaimana caranya sholat khusyuk? Kok sawangan aneh gitu? Khusyuknya. Kalau jenengan gimana menurut jenengan? Kadang-kadang yang garang.
Kusuk itu apa? Kalau jenengan? Saya kan kadang-kadang bilang orang kusuk, kadang nggak sadar itu nggak kusuk, kalau nggak sadar. Iya, nggak sadar itu malah nggak wajib malah sholat. kusuk. Jadi bagaimana? Orang nggak sadar malah nggak wajib sholat. Iya kan? Cerita kelamun itu. Kan kadang ada yang kusuk juga apa sama nggak sadar, kadang malah nggak sadar. Kelamun Lu kemana kusuk sholatnya? Katanya ada yang kalau akbar dah kusuk. Bagaimana? Kusuk itu minimal tahu apa yang dilakukan. Artinya. Nah, itu. Al-Fatihah artinya. Itu. Karena apa? Lama gak dapat ya lupa. Loh, belajar Pak Wanto. Begini sholat dah. Cari kan cara-cara kan menopel arti ini. Tapi susu baca lali. Oleh ngono habis gelap terbelian terang. Masih gelap apa? Itu minimal minimal tahu apa yang dikerjakan. Minimal untuk Pak Wadi ya seperti itu. Kalau ternyata lupa Al-Fatihah, Keranto ayo lu. belajar nanti ke Pak Wanto. Iya. Iya. Sampai sama kusuknya. Jadi tahu apa yang dilakukan itu untuk Pak Wadi ya. Itu. Saya nawarkan buku. Ini terima kasih. Bukunya Saya Ustaz Ali Aziz. Oh iya. Ini salah satu kiat khusyuk, tahu artinya. Maksudnya. Iya. Maksudnya sholat itu. Loh itu. Tiap Kalau gua gerakan. kena Oh. apa Quran terjemahan. Maknanya itu wis Kenapa? Quran. Iya, bagaimana aku nggak ada artinya. Bisa. Itu baca. Nggak sempat baca. Loh. Maaf ya, saya tiap hari itu prenya ada tidur saja. Prenya saya gabung ada tidur. Sisanya. Duduk bunyi, jalan bunyi, tidur nggak bunyi. Sehari itu menutup bunyi terus. Mengaji, zikir, bisa Allah tahu zakat. Lu kok nggak sempat baca terjemahan Al-Quran? Soalnya ya, saya sih. Ini dari rumah ini ada yang mari bawa mbak, zikir, bisa beberapa jam tidur. Tidur masuk Quran, jam 11 datang sholat. Dari rumah itu lagi, mari makan, ada lagi. Itu Lagi ya. tak usahakan salah satu tua. Habis itu asal ada lagi, ada teman, ada ngaji. Waktu ini nggak ada. Habis maghrib saya ngaji keluar. Ada waktu baca nggak sempat kayak nggak sempat. Lu harusnya disempatkan itu baca. Ayo, baru Quran terus sih. Besok mau cepat jadi bu. Besok ngerti ini. Iya. Masalah kan kadang baca Al-Quran kan saya kata teliti pemahamannya huruf gak pas no. Loh. Gitu. Artinya belajar. Bisa tahu soro, bisa tahu soro iso. Rasanya soal tapi arti ini apa bacaan gak pas masa bisa. Apa ya? Penting bacaan. Belajar. Namanya belajar kalau orang sudah pintar nggak mungkin belajar. Ini makanya belajar. Waktu ini baca ini nggak sempat. Sangat situ Pak Pati. sangat situ ya. Baca itu kan ada itu Soal bahasa Quran nggak Indonesia. utama no. Enggak, sama ya dikurangi Yang lainnya. dikurangi baca itu gitu loh. Kan dia itu tahu artinya. Kalau sampai nggak baca Quran kan nggak ada tahu artinya. Sebenarnya kalau kita Nggak mau sempat. jujur ya, kalau kita mau jujur, berapa persen sih orang-orang ini Bapak Manto. berapa persen sih sebenarnya kita ini sholat memahami sih arti-arti dari sholat? Kadang 1001 Pak. Lihat akun gitu. Ya, insya Allah kalau masalah itu Bapak bukan kita ini. Untuk orang-orang yang sudah belajar, insya Allah mereka sudah bisa tahu. Paling tidaknya mereka tahu dalam ruku, sujud, ya kan? Dan Al-Fatihah itu paling tidak mereka paham, mereka mengerti. Kalau ya ini fatalnya kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah ini tadi. Nah, diperintahkan ada Rasulullah. Ilmu itu terlebih dahulu, baru laksanakan. Nah, ketika orang melaksanakan sesuatu tanpa ilmu ya akhirnya kosong hasilnya. Nah, itu. Muspro. Berarti kan Pak Ilmu awakmu. Apalan huruf itu kadang-kadang apal lupa. Tak mesti dah soalnya. Ya nanti belajar sama Pak Manto. Pak. Tak ajari. Saya ajari. Lho,
podo shopping. Boleh. Ayo, Bisa tukaran Pak tinggal. Biasa dari sana sih jadi. Saya tidak dapat ilmunya. Saya mondok di sini. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Kemudian saya jelaskan. Nah, ini yang menarik yang terakhir ini. Yang terakhir ini. Beritahukan aku tentang kiamat. Berarti hadis ini tidak hanya berkata ini, juga ada kiamat, tanda-tanda. Tanda-tanda kiamat. Apa tanda-tanda kiamat? Beritahu tanda-tandanya. Kan waktunya tidak tahu kan, jelas. Jika seorang hamba melahirkan tuannya, ini kiasan. Artinya apa nih kan? Ya bisa berarti anak nanti apa melawan orang tua. Gimana? Anak melawan? Anak melawan orang tua. Sudah itu aja. Iya. Ya, ya mungkin secara mudahnya itu ya. Jadi anak, jika seorang hamba melahirkan tuannya seperti itu. Dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ada ulama yang menyampaikan bahwa itu yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Iya kan? Orang yang dulunya bertelanjang kaki dan dada, miskin, pengembala domba, sekarang sudah gedungnya tinggi-tinggi. Ya, wallahu alam, ya kan? Keterbatasan kita dalam memahami sebuah informasi dari hadis seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Oh, mungkin itu juga salah satu tanda ya datangnya kiamat. Karena bagaimanapun kita saat ini pun sudah berada di akhir zaman. Ya, seperti itu. Lalu orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa? Yang bertanya siapa orang itu tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian dengan bermaksud mengajarkan agama kalian. Nah itu ya. Jadi ada 4 rangkaian di sini. Islam, iman, ihsan, dan tanda kiamat. Pokok ini harus kita ketahui. Ya. Islam mengandung sebuah aturan fisik yang mengatur fisik. Ada yang mengatur batinnya, ya kan? Fisik dan batin menghasilkan ini untuk tanda bahwa semuanya itu nanti ada batasnya. Kenapa disampaikan seperti ini? Agar ya kita dalam menjalankan ini juga disesuaikan dengan waktunya. Jangan, saya sampaikan kembali di sini, jangan sampai kita salah bersikap. Ya, kita berada di akhir zaman, di mana fitnah sudah luar biasa, sehingga persiapkan ini yang benar-benar. Ya, harus gimana? Mati gimana caranya itu sudah semakin keras terus belajarnya, ya kan? Maka sudah memberikan kesempatan untuk menjadi guru, ya kan? Manfaatkan itu, ayo belajar. Ya seperti itu ya. Jangan sampai kita salah prioritas. Ya, salah prioritas. Mana yang harus saya dulukan ini dalam keadaan seperti ini? Apa yang harus saya dulukan? Itu yang penting, ya kan? Seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan nanti kan? Di sini
mendirikan bangunan itu kan mereka ini berlomba-lomba mendirikan bangunan. Mereka berbangga diri. Zaman istri Nabi kan rumahnya ini bisa dijangkau dengan tangan. Nah sekarang misalnya ada orang meninggikan rumah atapnya misalnya 10 meter untuk apa itu nggak perlu katanya. Anti panas. Anti panas. 10 meter panas. Sewajarnya. Sesuai dengan kebutuhan kan? Kebutuhan. Nah, ya itu. Ada yang sampaikan lagi, Andika? Termasuk ini apa kaitannya sama boros. Yang meninggikan ruang tadi. Oh iya. Kaitan dengan boros. Kegiatan yang tidak berguna atau pemborosan ya, seperti itu. Terus sekarang mungkin ini ya, kalau ini kan tadi katanya apa orang tidak pakai alas kaki. Jadi apakah sekarang tulisannya orang yang biasa saja terus viral, nah, terus masuk TV, mendadak kaya, terus berbangga diri. Sekarang kan banyak orang berlomba-lomba untuk viral, arahnya tuh ke finansial. Cuan. Iya benar, iya benar. Makanya waspada. Kerjakan juga gitu. Jaga makanan juga gitu. Iya. Nggak mau kalau viral kan. Viral ya, wadah ya. Ya makanya itu waspada. Keterangan lain di hadis lain yang menyampaikan bahwa false mesiah atau mesiah yang apa false mesiah itu dajjal itu loh, penyelamat palsu. Nah, penyelamat palsu itu fitnahnya sudah di mana-mana, itu sudah benar. Orientasi kita sudah kacau balau ini. Orientasi kita dikacaukan. Ya seharusnya kita berorientasi pada akhirat. Seperti tadi hanya berorientasi pada dunia saja. Dengan orientasi digeser, pasti ini juga sudah bergeser. Iya kan? Pasti carinya sudah ilmu-ilmu hanya sebatas dunia saja. Tidak memperhatikan akhiratnya. Boleh kita mengejar dunia, boleh, silakan kerja dunia, asal semuanya nanti sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam sini dan sini. Silakan kerja dunia. Kalau sudah dapat dunia mau apa? Mau saya sedekahkan, ya silakan. Saya gunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, silakan. Takutnya kan karena tidak tahu ilmunya sehingga menggunakan dunia sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan nafsunya. Itu yang bahaya nantinya. Ya, teman, orientasi kita sudah dirusak ini. Orientasi diubah, akhirnya prioritasnya kita sudah kacau. Ilmu yang mendukung prioritas kan menggunakan ilmu kan, itu sudah kacau juga. Ini yang ya nanti pertanggungjawabannya susah, ya seperti itu. Baik, ada sampaikan lagi. Hadis panjang sebenarnya ini, saya ambil singkat-singkatnya saja. Kita harus paham terkait dengan ini ya. Kembali ke sini tadi, coba ini pelajari lagi. Simpel pelajaran tentang wudhu tidak apa-apa. Kita belajar tentang wudhu lagi tidak masalah. Ya tidak masalah, kita belajar wudhu lagi pelan-pelan gitu ya. Kalau dari satu hadis ini diturunkan bab-babnya masing-masing. Jadi sebelum menginjak ke hadis ketiga, kalau besok dibahas tentang syahadat, di breakdown satu-satu lagi. Boleh, tidak apa-apa. Mau di breakdown ini, mau dijelaskan satu-satu ini. Karena ya, ilmu-ilmu dasar juga kan ini. Dasar sekali ini.
pertama wudhu penting. Berarti Andika harus ke rumah saya ngambil bukunya ya berarti ya. Nggak apa. Ada waktu 1 pekan Andika untuk belajar. Kan besok Sabtu ya. Ahad ada acara tuh. Harus ya. Kemarin ya besok apa? Soal ke 3 ya? Jam 3 enggak ada. Kosong. Kosong. Oh iya. Tapi besok mau ke Pati. Oh, mulai ya libur besok. Serai ini ya. Bisa. Kapan? Sabtu Ahad. Itu misalnya kalau Ahad belum tentu saya. Mau pulang. Kadang Ahad itu punya orang tua. Iya, itu. Punya orang tua. Nah, Pati juga orang tua ini. Cukup tok kalian kesana 2 jam ya. Tidak apa-apa. Sekarang prioritas itu loh. Ya dekat. Itu tergantung mau ke mertua apa mau ke orang tua. Kalau mertua dekat, kalau orang tua ya agak ke timur. Baik itu ya. Belajar lagi. Tidak apa-apa kalau memang seperti itu. Mungkin Karena ini kesempatan, Pak, buat bisa live. Mungkin kita bisa ngajari, kalau kita kan di sini ya, bisa ngajari anak istri kita. yang di rumah ya. Iya, masalah dasar-dasar ini. Apa? Coba nanti saya diskusikan dengan Andika ini ya, Andika. Materinya apa yang harus Paling diumumkan aja Pak. Ini kan kayaknya kemarin terakhir tafsir yang gambarnya orang dikepuk punggung neraka itu. Terakhir itu habis itu nggak ada lagi. Saya kira udah berhenti kajian. Selang-seling nanti berapa kali? setiap pekan. Nah ya maksudnya diumumkan aja tiap hari. Soalnya kadang kan kalau bisa dijadwalkan gitu aja. Maksudnya Senin sampai misalnya ada nih Senin sampai Jumat gitu. Topiknya ditentukan aja dulu. Jadi pengumumannya langsung diklus nanti. Iya. Kalau kadang Mas Andika pengumumannya jam 11 malam saya sudah. Iya. Dan jam 4, jam 3 saya bangun ya nggak buka HP kan. Dan kesini, lu saya harus janji sama orang jam 6 gitu kan. Ya saya ikut. Kadang gitu. Ini kemarin belum di-share Andika ya. Ini Ya, belum masuk grup. Udah masuk grup. Bukan, saya pengennya ini. Coba ada masuk grup itu. Di-share di jemaah. Di-share di informasi jemaah aja. Oh. Biar siapa tahu ada yang mau ikut lagi gitu. per pekan ini hadis. Nah, Nanti iya. pekan depan Al-Quran. Nah, Terus itu. seperti itu. Kalau nggak di plus Senin atau apa gitu. Oh iya, Nah, pekan ini dia tahu ya, ini ya. ada orang ada kegiatan ini. Gak perlu tiap hari kayak gitu sih. Iya benar. Pekan ini tafsir Al-Quran misalnya surat A, B, C, D, E gitu. Oh iya, Terus surat habis ini, ini ayat habis ini. ini topiknya tentang seputaran ini gitu. Udah sekali seminggu gitu enak. Iya. Biar saya tahu oh ini saya nanti Persiapan. saya pengen janjian sama orang nih, terus nanti tak tunda dulu. Iya. Oh iya bagus tadi kan. Gitu. Karena ini baru ini. Betul. Baru. Baik, seperti itu kita tutup dulu. Kembali kepada hadis yang kita pelajari pagi ini. Semoga ya meningkatkan semangat kita belajar, ya kan? Dan harapannya ini tadi kita menjadi ihsan, ya kan? Kita menjadi sosok yang diperhatikan oleh Allah, ya kan? Harapannya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.